Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke, kalau Popolo pergi ke minimarket, biasanya kan ada sensor otomatis yang mengeluarkan suara tiap kali kita datang ataupun ada pembeli masuk ya toh. Kayak ngerti kan? Ting ding, ting ding kayak gitu tuh. Ngerti ya toh? Tapi kadang memang ada kejadian sensornya itu salah bunyi ataupun bunyi sendiri padahal nggak ada orang yang masuk. Tapi kali ini aku membawakan satu cerita yang mungkin bakal bikin kita mikir, jangan-jangan sensornya terlalu benar. Langsung kita mulai. Oke, sebenarnya cerita kali ini merupakan cerita kejadian nyata yang terjadi kepada seseorang yang bekerja di kasir minimarket dan kita namai aja nama orangnya Panji. Nah, kebetulan minimarket tempat kerjanya Panji ini merupakan minimarket 24 jam dan di hari itu teman kita yang bernama Panji ini dapat shift malam. Di malam itu, lebih tepatnya pukul 2 subuh, tiba-tiba sensor pintunya bunyi seolah-olah ada pembeli yang masuk ke supermarket. Karena mendengar ada suara dari sensor itu, Panji langsung ngecek ke arah cermin, kamera, tapi dilihat nggak ada customer yang masuk ataupun pintu terbuka ataupun orang yang masuk nggak jadi, itu sama sekali nggak ada. Karena Panji ini emang udah sering kerja dan kadang itu memang ada temen-temennya yang suka jahil kerjain. Panji mikir, ini pasti temanku yang mau jahilin aku gitu. Dan nggak lama setelah itu sensornya bunyi lagi. Tapi kali ini sensornya itu nggak cuman bunyi sekali, tapi bunyinya 2 kali seolah-olah kayak ada orang masuk dan ada orang yang keluar. Dan karena di kenyataannya mau di cermin ataupun di kamera itu nggak ada orang dan dilihat langsung pun nggak ada orang, Mas Panji pun memutuskan untuk coba memindahkan fokusnya ke tempat lain. Mas Panji keluarkan HP dan mulai main game di HP-nya dengan volume yang lumayan gede biar dia itu nggak kebawa dengan pikiran-pikiran negatif gitu. Masalahnya meskipun Mas Panji ini udah main game dan berusaha nggak fokus, tengah-tengah main itu Mas Panji kayak terus kepikiran ke arah pintunya gitu loh. Mas Panji mulai mikir, ini jangan-jangan bukannya ada orang yang jahilin, tapi ada yang gak bener ini. Tapi karena Mas Panji ini tetap tidak mau terbawa pikiran negatif, Mas Panji memutuskan untuk naruh satu kursi di dekat pintu masuk. Nah, habis gitu Mas Panji bilang, woi, kalau ada yang mau masuk ataupun mau duduk sini aja, nggak usah keluar masuk, bikin sensornya bunyi, rame ini, ya kursinya tak taruh sini. Mas Panji sengaja bilang gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Yuk kelihatan nggak ada siapa-siapa, tapi pura-pura ngomong biar Mas Panjinya bisa ngerasa lebih tenang. Nah, setelah naruh kursi di situ, daripada duduk nggak ngapa-ngapain, Mas Panji kan malah kepikiran. Mas Panji memutuskan untuk ngecek lagi raknya masih rapi nggak, ada nggak yang stoknya habis, dan juga menghitung apakah jumlah snack dan juga penjualannya itu sama atau enggak gitu. Nah, Mas Panji mulai ngecek rak-raknya dan Polo ngerti di beberapa supermarket itu ada yang naruh cermin cembung di sudut-sudut ruangan ya toh. Kebetulan Mas Panji ini ngecek rak yang ada di bawah situ. Nah, setelah selesai ngecek, Mas Panji mau berdiri, tiba-tiba itu kayak berat gitu, kayak kakinya nggak kuat gitu loh. Tapi Mas Panji paksa berdiri. Nah, setelah berdiri, karena cerminnya ada di sini, Mas Panji lihat. Tapi di cermin itu, Mas Panji melihat di belakangnya ada anak kecil berambut panjang kepang 2 dengan wajah yang rusak. Dan anak kecilnya bilang seperti ini di telinganya Mas Panji, kayak bisiin gitu. Mas, aku nggak mau duduk di kursi, Mas. Aku duduk di sini aja ya. Aku nggak bakal ganggu kok. Bentar aja. Dan setelah itu anaknya memeluk lehernya Mas Panji. Tapi masalahnya pelukannya si anak kecil ini ternyata lumayan keras. Bahkan Mas Panji mulai merasa kayak tercekik. Dan karena kondisinya mulai menyeramkan, Mas Panji pun katanya cepat-cepat doa. Dan untungnya setelah doa, Mas Panji udah nggak melihat apa-apa lagi di cermin cembung yang ada di atasnya. Jujur cerita kali ini percaya nggak percaya, tapi kadang kejadian-kejadian kayak gini bisa terjadi, apalagi waktu kita sendirian dan kecapean. Karena mungkin di waktu-waktu itu sensor tubuh kita menjadi lebih sensitif dan mulai terbuka dengan hal-hal yang nggak biasanya kita terekspos gitu mungkin. Yap, jadi cerita kali ini sampai di sini. Kalau Polo suka bilang apa? Rinding dong. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat Polo yang kerja di supermarket, jangan terlalu takut. Tak doakan tokonya rame biar nggak menakutkan. Oke, dadah.